Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagaimana seharusnya kita buat kerja. Ada perbedaannya, baik dan jahat itu tidak sama. Maka kita lawan kejahatan dengan kebaikan. Maka kamu akan melihat orang yang tadinya bermusuhan menjadi sahabat yang sejati. Dan kejahatan tidaklah sama dengan kebaikan. Itu pertanda bahwa orang yang tepat tidak akan bisa bekerja sama dengan orang yang buat salah. Jika mereka berbohong, kami tidak akan berbohong. Jika mereka tidak adil, maka kami akan berlaku adil. Janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Jangan biarkan kebencianmu, ketidaksukaanmu terhadap mereka membuatmu berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah. Sesungguhnya itulah sedekat-dekatnya takwa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan cara kerja yang benar. Ketika kita melakukan apa yang seharusnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan cara kerja yang batil, cara kerja yang salah. Kita akan buat jauhlah, kita akan buat gash, dan kita akan buat ta'lim sebagaimana yang diajarkan oleh masyaikh kita. Yakin yang benar di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kepastian akan mendapatkan pahala, dan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak buat melihat kesalahan orang lain, kita melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermujahadah melawan hawa nafsu. Selama pekerjaan kita buat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kekuatan cara kerja yang salah. Pemimpin-pemimpin jalan yang salah ini akan berteriak agar para pengikutnya tidak meninggalkannya, tetapi teriakan mereka tidak akan berguna. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada semua orang bahwa yang baik itu tetap yang baik, keindahan itu tetap keindahan, emas itu tetap emas. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keburukan dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kebenaran itu murni, tidak perlu menunjukkan bahwa jalan yang salah itu buruk, tidak perlu menunjukkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan kebohongan dan kedustaannya. Jadi inilah cara positif di tempat kita buat kerja. Kita buat kerja dakwah dengan sungguh-sungguh fokus pada semua cara yang benar. Kita harus bekerja, kita harus bersungguh-sungguh. Jangan memperhatikan hal-hal yang salah yang dibicarakan. Kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu banyak berdebat dengan mereka. Kita tidak perlu membuktikan kesalahan-kesalahan mereka. Kita juga tidak perlu sibuk berdebat dengan mereka. Mereka-mereka yang menyebarkan kebohongan, yang menyebarkan fitnah. Kalau kita sibuk dengan mereka atas perkara itu, maka sebetulnya kita ini kalah perang. Jika mereka mengatakan 100 hal yang salah, berdebat dengan mereka tentang setiap hal yang salah, mungkin kali ini kita dapat membujuk mereka, tapi 5 kali kita mungkin benar, tapi kita mungkin tidak bisa membujuk. Jadi kita tinggalkan perdebatan. Ini hanya akan menambah kekuatan batil. Dengan kita senantiasa berdebat, selalu berdebat, maka akan menambah kekuatan batil. Sayang sekali kita telah menyia-nyiakan waktu kita di dalam perdebatan ini. Kita harus meningkatkan kepercayaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak dakwah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berusaha mengusahakan salat mereka, iman mereka, salat mereka, ilmu mereka, zikir mereka. Tetapi kita telah membuang waktu di dalam perdebatan. Maka saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu banyak berdebat yang panjang. Sedikit kita beritahu tentang kerja yang benar, ini akan cukup untuk mereka. Kita akan beritahu mereka ikut yang telah diputuskan dan tunggu sampai para masyaikh sepakat dengan hal yang baru. Inilah cukup. Lebih
baik kita jangan bicara. Kita harus menghindari berdebat dan fokus kepada kerja saja. Lakukan jaulah, lakukan gas, lakukan silaturahmi harian 2,5 jam. Orang-orang baru kita bawa untuk keluar urus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit pun akan cukup. Kita harus buat kerja dengan positif, dengan senantiasa melihat kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Hal lain yang kita harus ingat juga bahwa kita ini semua bersaudara. Kerja dakwah kita ini berdasarkan atas kerisauan dan kasih sayang. Bahkan risau kepada orang seperti Abu Jahal sekalipun. Ada orang membicarakan sesuatu yang buruk tentang siapa saja, maka kita akan katakan, jangan bicara seperti ini tentang mereka. Mereka adalah saudara kita. Kita tidak akan buruk terhadap mereka. Walaupun mereka memburuk-burukan kita, maka kita tidak akan memburukan mereka. Agama kita mengajarkan ini. Khalid bin Walid seluruh hidupnya menyakitkan kaum muslimin. Banyak tokoh-tokoh besar muslim yang tewas di pertempuran dikarenakan Khalid. Tapi Nabi SAW menyatakan, ada apa dengan Khalid ini? Dia ini sebetulnya sangat cerdas. Dia sangat pintar. Kenapa dia tidak mengerti kepada apa yang kita ajak? Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlaku baik kepada mereka yang tidak setuju kepada kita. Bahkan mereka yang menyakiti kita pun kita harus tetap berlaku baik kepada mereka. Putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah dibayarkan seluruh kebutuhannya telah terlibat di dalam memfitnah anaknya berzina. Tentu Abu Bakar radhiyallahu anhu marah sekali. Waktu itu dia bersumpah tidak akan membantu dia lagi. Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat, jangan sampai orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk membelanjakan hartanya, jangan biarkan bersumpah untuk tidak membelanjakan hartanya kepada mereka yang memerlukan. Hendaklah memberi maaf dan melupakan. Apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu? Tidak ada seorang pun, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang menyakiti kita hari ini seperti orang yang menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu pada waktu itu. Ini adalah perkara yang penting di dalam agama Islam. Istrinya Nabi dituduh melakukan zina, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan maafkan dan lupakan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berprasangka baik kepada orang lain, membuat alasan baik untuk mereka, untuk menuduh mereka, ini kita perlu bukti yang kuat. Bukti yang kuat dan bukti yang solid. Bukan si fulan bilang begini, begitu. Bukti yang akan kuat nanti di pengadilan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang yang mendatangi kita dan menyatakan si fulan ini begini atau begitu, maka kita harus membela mereka. Kita harus hentikan mereka dari pembicaraan dan perkataan jahat mengenai orang-orang. Ini adalah hal yang sangat serius, saudara-saudara. Ketika orang yang dikenal di dalam perkara agama, mereka dicemarkan di depan publik, di depan masyarakat, masyarakat umum pun akan mengatakan, lihat ini, katanya, orang-orang yang seharusnya jadi muslim yang baik, mereka sama saja, katanya. Mereka tidak akan mengerti, saudara-saudara. Mereka tidak akan mengerti, orang-orang awam ini tidak akan mengerti perbedaan pendapat di antara kita. Akhirnya agama Islam sendiri akan dijatuhkan kehormatannya. Respek, kemuliaan saudara kita yang tidak setuju sama kita juga tetap kita harus dihormati.
kemuliaan saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan kita adalah tetap kita hormati. Kehormatan, respek, dan kemuliaan kita. Hari ini orang akan menuduh mereka tentang ini dan itu. Besok hari kami dan masyaikh-masyaikh kami, orang-orang tua kami akan dituduh tentang hal yang sama. Sekali kesucian agama Islam dan orang-orangnya telah dijatuhkan, maka seluruh agama Islam dan orang-orang Islam telah dibuat rusak. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tapi kita tidak akan membolehkan orang untuk menyerang kepada pihak yang salah dengan tidak adil. Kita akan kasih tahu kepada pihak yang salah bahwa mereka keliru, bahwa mereka salah. Kita akan beritahu mereka bahwa mereka salah paham. Kita akan beritahu kemungkinan setan mempergunakan mereka, tapi kita akan beritahu bahwa mereka adalah saudara kita dan mereka mempunyai sifat-sifat yang sangat bagus dan baik. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah saudara-saudara kita, mereka mempunyai sifat-sifat yang sangat bagus dan sifat-sifat yang baik, dan kita perlu kepada mereka di dalam buat kerja dakwah ini. Kita akan doa, ya Allah, jangan cabut dari sifat dari kami, sifat-sifat baik. Ya Allah, jangan cabut dari kami sifat-sifat baik yang ada dalam saudara-saudara kami. Lihat betapa besar kehancuran yang dilakukan saudara-saudara Yusuf alaihissalam kepadanya. Berapa lama penderitaan dia karena mereka, tapi akhirnya apa yang dia katakan? Apa yang Nabi Yusuf alaihissalam katakan? Setan telah berada di antara saya dan saudara-saudara saya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan hilang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Untuk menuduh mereka dari sesuatu yang mereka tidak lakukan, atau menuduh mereka dari sesuatu yang mungkin mereka telah lakukan, tapi kita tidak mempunyai bukti yang layak atas hal-hal ini. Ini akan mencabutkan diri kita sendiri dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu sangat hati-hati di dalam perkara ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya kita untuk sangat berhati-hati, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, untuk fokus di dalam kerja dakwah kita, perbaiki amalan. Ini adalah waktu ujian, ini adalah waktu cobaan. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita semua, insya Allah. Semoga tadkirah kita di menjelang Isya ini di Bandara Soekarno-Hatta pada waktu mendekati Isya ini banyak bermanfaat bagi kita, terutama untuk meningkatkan nurani kita dan semangat kita di dalam pengorbanan atas agama. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.